kita pahami bahwa sebagian manusia, sebagian besar itu mereka kadang-kadang lupa, kadang-kadang tidak mau mengingat Allah kembali. Makanya diingatkan oleh Allah, kita selalu diingatkan oleh Allah, karena kita insya Allah mengaku beriman ya. Apa kata Allah? Dijelaskan di dalam surah yaitu Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi kebiasaan orang-orang yang suka lupa kepada Allah, melupakan Allah, berpaling dari Allah, meninggalkan Allah, tidak mengingat Allah, lupa berzikir, lupa meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah kembali. Setelah bulan Ramadan berlalu, ditinggalkan ibadah-ibadah wajibnya, ibadah-ibadah sunnahnya. Naudzubillah. Ini orang-orang yang nasu, ya, nasa yansa, lupa, ya, nasyan, melupakan Allah, melupakan kewajiban Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Kalau orang sudah seperti ini, maka oleh Allah ditegaskan, ya, anfusahum, maka Allah akan melupakan mereka. Allah akan meninggalkan mereka. Allah tidak akan menganggap mereka, dan Allah tidak butuh apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena mereka nggak butuh Allah, Allah pun tidak butuh mereka. Sama kan? Jadi ketika manusia ini tidak butuh Allah, di antara kita nggak butuh Allah, kita lupa kepada Allah, maka Allah pun tidak akan butuh kepada kita. Makanya dijelaskan dalam hadis Sahih Imam Muslim, nanti pada hari kiamat orang-orang yang nasyan, orang-orang yang suka lupa, nasullah fa'ansahum, ketika mereka lupa di dunia, nanti di akhirat ketika mereka dihisab oleh Allah, Allah berpaling dari mereka. Artinya mereka orang-orang yang cepat hisabnya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan banyak kenikmatan di dunia ini. Pertanyaan Allah kepada mereka sebelum mereka dijegurkan, ditenggelamkan, diperosokkan ke dalam neraka, bukankah aku telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak? Bukankah aku telah menikahkan kamu? Bukankah aku telah memberikan anak-anak kepada kamu? Bukankah aku telah memberikan harta kepada kamu? Bukankah aku telah memberikan jabatan, ya, dan juga memberikan popularitas, ketenaran? Bukankah aku telah memberikan juga binatang-binatang ternak? Bukankah aku telah memberikan ladang-ladang? Bukankah aku telah melancarkan kepada kalian bisnis-bisnis? Tapi tansani wa nasituhum wa taraktuhum. Karena kamu telah lupa kepada aku di dunia, maka hari ini aku akan meninggalkan kamu dan aku akan lupa kepadamu. Jadi Bapak Ibu para jamaah, jangan sampai kita nanti pada hari kiamat dilupakan oleh Allah. Semasa di dunia kita ini termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah, nanti pada hari kiamat kita akan dilupakan oleh Allah. Ini orang yang lupa. Ada lagi yang lebih parah lagi para jamaah Bapak Ibu, ikhwan ikhwati azakumullah, orang yang disesatkan oleh Allah. Nah, ini orang yang disesatkan. Kalau orang lupa, ya mungkin itu kelalaian dia. Tapi kalau sudah orang disesatkan oleh Allah, ini orang yang paling tersesat dari jalan yang benar, orang yang paling rugi nanti di akhirat kelak. Makanya hati-hati Bapak Ibu para jamaah. Kenapa sampai kita disesatkan oleh Allah? Banyak faktor. Yang pertama, bisa jadi orang ini disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidupnya dia dikasih rezeki, dikasih nikmat, lancar, tanpa ada hambatan apapun, mudah usahanya, pekerjaannya, bisnisnya, semua pekerjaan yang dijalaninya, yang digelutinya tanpa ada rintangan. Cepat dia berhasil, cepat dia mendapatkan hasil,
keuntungan yang besar, tapi dia meninggalkan kewajiban, dia meninggalkan yang wajib maupun yang sunnah. Tinggalkan sholatnya yang wajib, dan juga apalagi yang sunnah. Yang wajib aja ditinggalkan, yang sunnah pun boro-boro dikerjakan. Sholat ditinggalkan, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini yang wajib, apalagi yang sunnah. Tidak pernah dia belajar ngaji, mencari ilmu, apalagi dia baca Quran, apalagi dia sholat malam, apalagi dia mau bersedekah. Nah, ini yang sunnah-sunnah. Maka orang yang seperti ini para jamaah, tanda orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan yang wajib, yang pokok, yang prinsip maupun yang sunnah. Hati-hati. Orang yang hidupnya enak, orang yang hidupnya makmur di dunia ini, sukses, tapi akhiratnya dia nol, ditinggalkan. Ini merupakan bentuk istidraj. Apa? Allah memberikan nikmat yang berupa azab, nikmat yang berupa azab atau siksa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 44. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farhu bima utu baqdatan fa idahum mublisun. Tatkala mereka melupakan peringatanku, kata Allah, dilupakan perintahnya, dilupakan larangannya, dilanggar perintahnya, ditinggalkan apa yang diharamkannya, diterjang. Mereka melupakan peringatan-peringatan Allah di dalam Al-Quran, tidak digubris, tidak dipedulikan apa yang dikatakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak diinggep, tidak diperhatikan. Ini orang-orang yang falama nasu ma dzukiru bihi. Nasu, mereka melupakan peringatanku, kata Allah. Maka kalau mereka sudah seperti itu, apa kata Allah? Hati-hati. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Akan kami bentangkan, kami buka pintu-pintu kenikmatan dunia ini sebanyak-banyaknya. Ya. Janji Allah ya. Janji tapi ancaman. Ingat. Janji tapi mendapat atau mengandung ancaman. Mana ancamannya? Ini janjinya. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka kesenangan kepada mereka. Apa yang mereka inginkan kami turuti. Subhanallah, sampai seperti itu ya. Hatta idza faru bima utu akhadnahum baqtatah. Sampai mereka merasa senang gembira dengan segala nikmat yang aku berikan terus menerus, harta melimpah ruah, rezeki lancar, usaha lancar, bisnisnya lancar, tidak ada hambatan sedikit pun, semakin melimpah ruah hartanya, semakin sukses di dunia, tapi dia lupa kepada Allah, dia tinggalkan kewajiban-kewajiban Allah, maka akan kami siksa mereka dengan sekonyong-konyongnya. Para ulama mengatakan bisa jadi dicabut keberkahan dalam hidupnya dan ditanamkan rasa takut mati dan ditanamkan cinta dunia. Itu namanya siksa dengan sekonyong-konyongnya. Dan yang lebih tragis lagi, orang seperti ini nanti ketika mengalami nazak sakaratul maut, luar biasa mengerikan. Kenapa? Itu yang dimaksud baqtatang. Mengalami su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, meronta-ronta, menyesal. Tapi penyesalan kalau sudah nyawa di kerongkongan nggak ada lagi pintu taubat. Ya, itu siksaan di dunia lah, siksaan di dunia. Faidahum mublisun, dan saat itu kata Allah mereka berputus asa. Ya, jadi putus asanya apa? Ketika nanti di akhirat jatuhno, ya. Apa jatuhno itu? Apa Pak?
sekiranya dulu andai kata saya dulu di dunia, saya mengikuti Rasul, saya mengikuti perintah Allah, saya mengikuti apa nasihat teman saya yang baik itu, yang soleh itu, tapi saya tidak pernah meresponnya dan tidak pernah saya menerimanya, dan saya selalu berpaling dan saya selalu lupa karena dilupakan dengan urusan dunia saya. Mublisun, putus asa sambil menggigit jarinya, tapi neraka sudah dibentangkan di hadapannya, jadi nggak ada di situ penyesalan lagi. Ya, orang menyesal itu kan memang di belakang ya, nggak pernah di depan. Makanya kalimat mublisun ini diakhirkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa penyesalan orang nanti di belakang semuanya, nggak ada di depan.